Bab 1336. Ikut denganku. Ani tiba-tiba membuka lebar matanya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia wakil pengadilan? Tidak, sama sekali tidak. Tuan, Anda tidak bisa pergi. Zhao Zongji dan Li Zhensheng di samping terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, dan mereka dengan cepat mengecilkan hati. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Lin Yu tersenyum dan menoleh untuk melihat Li Zhensheng dan Zhao Zongji. Karena negara asing tidak sepanas musim panas, pasti penuh bahaya. Zhao Zongji buru-buru berkata, terlebih lagi, sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Sedunia, Anda telah menjadi duri dalam daging untuk Asosiasi Medis Dunia. Mereka hampir tidak bisa mengatakan mereka tidak bisa. Zhao Zongji ragu-ragu sejenak, dan tidak mengatakan hal-hal berikut, yang pertama karena tidak menguntungkan, dan yang lainnya karena N ada di sana, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan terlalu buruk. Tapi apa yang dia maksud sudah jelas, jika Lin Yu mengalami musim panas yang terik, World Medical Union pasti tidak akan menyisihkan upaya untuk menyingkirkan Lin Yu. Ya, Tuan, Anda benar-benar berbahaya saat Anda keluar dari musim panas. Li Zhensheng juga dengan tergesa-gesa melangkah maju, dengan sungguh-sungguh membujuk, tidak hanya Asosiasi Medis Dunia yang dapat menyerangmu, tetapi juga biarawan, organisasi Senmu, Liga Master Pedang, Del, Monster dan Hantu ini, sulit untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil kesempatan untuk merawatmu. Dapatkan tangan hitam. Ketika Li Zhensheng mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut. Dia hanya mengatakan beberapa bahaya di permukaan. Dia tidak dengan hati-hati mempertimbangkan bahaya dalam kegelapan, tetapi itu sudah sangat berbahaya. Faktanya, dari segi kuantitas saja, akumulasi musuh Lin Yu selama bertahun-tahun tidak terlalu banyak, tetapi dalam hal kekuatan, satu lebih kuat dari satu. Alasan mengapa Lin Yu aman dan sehat dalam beberapa tahun terakhir adalah karena Lin Yu telah tinggal di daerah musim panas, didukung oleh sistem keamanan yang kokoh di musim panas, jadi Lin Yu dapat menabung berkali-kali. Tetapi bahkan di wilayah musim panas, masih ada biara dan organisasi kayu suci, dan mereka tidak menyisihkan upaya untuk mengirim orang untuk menyusup untuk menyingkirkan Lin Yu. Jika ini di luar perbatasan, itu akan menghadapi darah dan darah yang ganas di luar, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Saudara Li, tentu saja aku tahu semua yang kamu katakan. Lin Yu tersenyum ringan, kulitnya tenang, tetapi mata di wajah yang tampak tenang itu menusuk dan cerah. Faktanya, Lin Yu tidak dapat memahami semua yang dikhawatirkan Li Zhensheng. Pilihannya yang tampaknya biasa saja, pada kenyataannya, telah dipertimbangkan dan dipertimbangkan berkali-kali dalam pikirannya. Tapi setelah berpikir dua kali, dia masih harus pergi kali ini. Bahayanya memang berbahaya, tapi karena keberadaan organisasi-organisasi ini, apakah seumur hidup saya tidak akan pergi ke luar negeri? Lin Yu membalikkan kata-katanya, matanya menajam seketika, dan dia mengeluarkan pandangan yang menakutkan, dan berkata dengan kepala terangkat dengan suara nyaring, apa organisasi ini selalu tidak jelas adalah bahwa mereka tidak baik. Aku, He Jiarong, bagaimana aku bisa apakah itu peran yang mereka mampu? Ucapannya tidak keras, tetapi aura di tubuhnya seperti guntur yang melewati tanah, gunung dan lautan yang membanjiri Li Zhensheng, Zhao Zongji dan yang lainnya tiba-tiba gemetar, dan mereka merasakan perasaan aneh. Dingin yang menggelitik. Bahkan Bailey, yang selalu sangat enggan untuk melihat Lin Yu, tidak yakin, mendengar kata-kata Lin Yu, dan merasakan momentum tubuh Lin Yu, hatinya bergetar, dan dia tanpa sadar melahirkan ketakutan. Sebagai seorang ahli seni yang mendalam, dia bisa merasakan aura pembunuh mengerikan dari Lin Yu. Dia tahu bahwa kata-kata Lin Yu sama sekali bukan retorika kosong, tetapi keyakinan yang tak tertandingi berdasarkan kekuatannya yang kuat. Wajah Ani berubah di bawah tekanan aura besar Lin Yu, dan dia bahkan tanpa sadar dipenuhi dengan rasa takut, tetapi segera, ketakutan ini berubah menjadi berbagai kelembutan, dan jantungnya berdebar kencang seketika. Melihat Lin Yu, matanya dipenuhi dengan cinta dan kekaguman. Inilah pria yang disukainya, setajam pedang, cemerlang seperti bintang, stabil seperti gunung. Oke, Tuan, kalau begitu saya akan pergi dengan Anda. Li Zhensheng juga terinfeksi oleh aura Lin Yu,
dan dia tiba-tiba merasa heroik, menepuk dadanya dan berkata, "Aku hidup dan mati bersamamu. Kakak Li, jangan pergi. Kamu bisa menjaga saudari Yan dan orang tuaku di rumah. Ngomong-ngomong, jaga Rose untukku. Keamanan mereka jauh lebih penting daripada hidupku." Lin Yu dengan lembut menepuk bahu Li Zenseng, dan dengan sungguh-sungguh berkata bahwa anggota keluarga, termasuk Jiang Yan dan Ye Qingmei, tidak merasa nyaman kecuali Li Zenseng, siapapun yang memberikannya kepadanya. Ketika dia mengatakan bahwa dia berbalik dan melihat Rose yang damai di bangsal, dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Saya tidak tahu apakah dia kembali setelah pergi kali ini. Bisakah situasi Rose diperbaiki? Oh, tidak peduli bagaimana kamu bergerak, kamu akan mati. Zhao Zongji tampak cemas, dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, kenapa kamu harus pergi ke Amerika Serikat? Bahwa Woods belum mati, ada apa denganmu, lihat saja." Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti dan menyadari bahwa apa yang dia katakan terlalu tidak pantas. Dia dengan cepat tersenyum pada Ani dan meminta maaf, "Presiden Ani, jangan marah. Saya membuat slip lidah tergelincir." "Hah, apa katamu?" Ketika Ani diteriaki oleh Zhao Zongji, dia tiba-tiba pulih, baru saja dia hanya melihat profil Lin Yu, mengingat maskulinitas unik Lin Yu, dan bahkan tidak memperhatikan apa yang dikatakan Zhao Zongji. "Apa? Oh, tidak apa-apa." Melihat Ani tidak mendengarnya, Zhao Zongji menghela nafas lega dan terus membujuk Lin Yu, "Kamu bilang aku benar, Jiarong, tidak perlu pergi ke sana. Presiden Ani juga tidak perlu kembali, tidak sama sekali. Karena itu, Woods baik-baik saja." Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, dan berkata, "Din Zhao, apakah menurutmu aku akan mengunjungi Woods di Amerika bersama Ani?" Zhao Zongji tercengang sejenak, mengerutkan kening, memandang Lin Yu dengan takjub dan bertanya, "Kalau begitu kamu?" "Saya ingin pergi dan melihat dengan mata kepala sendiri dengan menyamar sebagai Ani yang pulang untuk mengunjungi Woods, apakah Sarana masih hidup atau sudah mati?" Lin Yu menyipitkan matanya, lalu berbalik untuk melihat Ani, dan tanpa pamrih menjelaskan rencananya. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Woods, dia peduli dengan hidup dan mati Sarana. Ani tercengang ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, "Bukankah Kelvin mengatakan ketika dia menelepon barusan? Sarana masih hidup, dan dia dalam kondisi baik." Sebelum Ani bisa menyelesaikannya, Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan serius. "Dia, maksudmu, kamu tidak percaya situasi Kelvin dengan Sarana sekarang?" Ani sepertinya mengerti maksud Lin Yu, matanya melebar, dan dia bertanya pada Lin Yu dengan heran. Lin Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya lagi, dan perlahan mengoreksi setiap kata, "Tepatnya, saya tidak percaya sepatah kata pun."